Oke, lanjut ke bagian 2, yaitu inti mantap. Nah, apa yang dimaksud dengan inti mantap itu? Jadi inti mantap itu tuh maksudnya adalah inti yang stabil, yang tidak secara spontan mengalami peluruhan. Jadi kaitannya inti mantap ini tuh dengan peristiwa peluruhan ya. Nah, inti yang mantap itu yang tidak langsung meluruh gitu, yang stabil ya. Nah, ada 3 pembahasan di sini. Yang pertama, inti mantap itu biasanya jumlah protonnya itu tidak pernah lebih banyak dari neutron. Kenapa? Karena seperti yang kita bahas di sebelumnya, si neutron ini kan tugasnya untuk mengikat si proton supaya tidak saling tolak menolak. Nah, kalau misalkan protonnya lebih banyak, jadi gaya tolak menolaknya itu kan lebih kuat tuh. Jadi nantinya ada sebagian yang akan keluar gitu. Nah, itu tuh ketika meluruh itu tuh, yang menyebabkan meluruh tuh yang itu. Nah, inti yang mantap itu salah satu cirinya adalah jumlah protonnya tidak lebih banyak dari neutron. Nah, itu tuh kaitannya dengan gaya nuklir. Nah, gaya nuklir ini tuh yang tadi yang melawan gaya elektrostatis. Nah, gaya nuklir ini tuh hanya muncul pada jarak orde Fermi ordenya kali 10 pangkat min 15 meter gitu. Jaraknya yang sangat kecil. Dan gayanya pun cukup kuat untuk melawan gaya Coulomb. Jarak antar partikel itu kan kecil banget gitu ya. Sedangkan gaya elektrostatis itu kan F Coulomb sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini R kuadratnya itu loh yang bikin gaya elektrostatisnya itu besar. Udah kecil kan ya di bawah gitu, dikuadratin. Nah, jadinya gayanya tuh besar banget. Nah, jadi gaya nuklirnya itu lebih besar dari itu gitu, cukup kuat untuk menahan elektrostatis tadi. Nah, si gaya tadi itu seperti yang tadi disebutkan hanya ada pada jarak orde Fermi ya. Jadi nggak ada kalau misalkan pada jarak yang cukup jauh yang bisa dilihat mata itu nggak akan muncul tuh. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada komposisi dari inti mantap. Dilihat dari komposisi proton dan neutronnya. Nah, kalau misalkan di sini protonnya itu, ini proton neutron ya di sini tuh, yang genap berarti proton genap, neutron genap gitu. Nah, itu tuh hanya 60% yang mantap dari semua atom yang ada gitu, semua unsur yang ada itu hanya 60%. Kemudian ada genap ganjil, ada yang ganjil genap, dan ada yang ganjil ganjil. Nah, yang ganjil ganjil itu hanya ada 5 yang mantap tuh. Nah, urutan ini itu menunjukkan yang paling atas ini yang paling mantap gitu ya. Nah, yang ini yang kurang, walaupun mantap gitu ya, tapi yang ini yang lebih. Nah, selanjutnya kita lihat di sini mana yang lebih mantap ditinjau dari tingkat energi. Nah, yang tadi itu yang lihat ganjil genap tuh ditinjau dari tingkat energi ya. Nah, di sini kita lihat ada B, nomor atom dan nomor masanya seperti ini. Nah, mana gitu yang lebih mantap dari diantara ini dan ini? Seperti yang kita lihat tadi, yang paling mantap kan yang genap-genap, genap ganjil, ganjil genap, ganjil ganjil. Jadi ganjil ganjil itu yang paling kurang itu ya. Di sini kita lihat protonnya 5, di sini juga 5. Nah, kemudian nomor massa kan terdiri dari proton dan neutron tuh. Berarti di sini neutronnya 5 ya. 5 tambah 5 jadi 10 di sini. Ini kan protonnya 5 juga. Nah, di sini neutronnya berarti 6. Berarti di sini yang ini ganjil ganjil. Nah, yang ini ganjil genap. Yang lebih mantap adalah yang ganjil genap. Ya. Berarti yang ini.
Demikian pula dengan yang ini ya. Yang ini berarti ganjil, yang ini 7 berarti ganjil. Ini ganjil, ini 4 ya, ganjil genap juga. Berarti ini yang lebih mantap gitu ya. Yang ini ganjil-ganjil, ini yang lebih mantap tuh. Nah, kemudian bagaimana caranya yang inti tadi itu yang tidak mantap itu berubah menjadi inti yang mantap gitu. Ada 3 cara yang bisa dilakukan inti tersebut. Nah, yang diantaranya itu dengan peluruhan gitu. Nah, peluruhan ini tuh dimaksudkan untuk inti supaya mantap gitu. Ada peluruhan beta dan lain-lainnya, nanti peluruhan radioaktif. Kemudian ada penangkapan elektron dan ada pemancaran positron.